Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah anak-anak semua, langsung Ibu buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi agenda kita pada pagi hari ini, apakah kalian sudah mengetahui sebelumnya? Belum ya. Jadi langsung Ibu jelaskan saja bahwa agenda kita pada pagi hari ini itu adalah mengadakan sesi bimbingan kelompok dengan teknik brainstorming kreatif, seperti itu. Jadi sebelum memulai sesi bimbingan kelompok kita, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu agar sesi ini berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang kita inginkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita memasuki sesi bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kan kita perlu mengenal ya satu sama lain. Karena ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Meskipun pepatah ini terlalu sering untuk digunakan orang-orang gitu. Jadi tidak apa-apa untuk saling menumbuhkan rasa keterbukaan, lalu agar satu sama lain ini tidak canggung. Jadi perkenalan saja terlebih dahulu. Di sini nanti saya akan membuka perkenalannya, kemudian nanti dilanjut oleh kalian dengan menyebutkan nama maupun kelas berapa gitu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu Widyastuti, bisa dipanggil Bu Dias, dan kemudian selanjutnya dipersilahkan. Halo, perkenalkan, nama saya Alia Ramawati dari kelas 11B. Halo, perkenalkan, nama saya Chandra Olnafisa dari kelas 12A. Halo, perkenalkan, nama saya Intan Nurfadila dari kelas 10A. Halo, perkenalkan, nama saya Anggita Nawang Posopati dari kelas 11B. Halo, perkenalkan, nama aku Agih Fitria Fatmasinja dari kelas 12A. Oke, sudah semuanya ya. Jadi sebelum sesi ini dimulai, saya perlu menyampaikan. Jadi nanti teman-teman ini, anak-anak semuanya bisa memanggil antar teman ini dengan sebutan nama ataupun kamu sesuka kalian, senyaman kalian. Dan bisa panggil saya dengan sebutan ibu, bu, atau kakak biar terlihat lebih muda seperti itu. Lalu yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa kita akan mengadakan sesi bimbingan kelompok dengan teknik brainstorming. Sebelumnya di sini saya ingin meminta satu anak secara sukarela untuk menjadi pemimpin kelompok, yang mana nanti ini akan membantu ibu dalam mengatur dan memandu teman-teman selama sesi ini berlangsung. Dipersilahkan siapa yang ingin menjadi pimpinan kelompok di sini. Saya, Bu, saya bersedia. Oke, Mbak Nafisa ya tadi namanya. Iya, Bu. Jadi teman-teman, ini Mbak Nafisa nanti akan menjadi pimpinan kelompok kalian selama sesi ini berlangsung. Baik, Bu. Kemudian setelah itu sebelum sesi ini dimulai ya, yang sudah saya sampaikan tadi, teknik brainstorming. Apakah beberapa dari kalian di sini sudah punya gambaran singkat atau sudah tahu penjelasan singkat mengenai teknik brainstorming kita pada pagi hari ini? Setahu saya, brainstorming itu kita akan mengutarakan pendapat secara bebas untuk menghasilkan ide-ide baru dalam suasana yang sesuai dalam dan terbuka. Bagus. Lalu siapa lagi? Iya, setahu saya brainstorming itu kita seperti berbagi pikiran untuk mencari solusi dalam menangani sebuah masalah yang secara spontan dan kreatif gitu. Baiklah, bagus sekali. Terima kasih dan tepuk tangan terhadap jawaban dari kedua teman kalian ini. Jadi sudah benar ya yang disampaikan oleh Mbak Nafisa dan Mbak Alia tadi. Jadi di sini saya hanya menambahkan sedikit saja mengenai teknik brainstorming kreatif itu seperti apa. Jadi teknik brainstorming kreatif ini yang tujuannya untuk mengumpulkan pendapat, informasi maupun pengalaman yang sudah kalian alami untuk menyelesaikan suatu permasalahan terhadap topik yang kita angkat pada pagi hari ini. Sekaligus brainstorming ini agar supaya nanti
pada sesi bimbingan ini kalian ini berani melontarkan pendapat, melontarkan ide atau gagasan terhadap topik yang kita angkat. Nah, Ibu nanti akan langsung memberikan dan menentukan topik yang akan kita bahas, yaitu tentang kesehatan mental. Di sini kesehatan mental yang relate di kehidupan remaja, pastinya kalian mengetahui hal itu. Dan apakah dari kalian di sini punya gambaran secara singkat tentang kesehatan mental itu seperti apa? Silahkan nanti didahului dengan mengacungkan tangan dan kemudian menjawab. Saya kurang tahu Bu Du, saya pernah mendengar tapi saya kurang paham tentang itu. Ya, tidak apa-apa. Yang lain, apakah ada yang mau menanggapi? Saya juga pernah mendengarnya, tapi sepertinya itu hanya tentang stres dan depresi saja, Bu. Ya. Lalu yang lain? Saya mau menambah Ibu, kesehatan mental itu kan penting ya, nggak hanya cuman stres dan depresi aja, itu ada banyak hal lain yang perlu kita pelajari juga. Oke. Sebelumnya saya mencari-cari apa itu kesehatan mental. Jadi kesehatan mental meliputi berbagai aspek, mulai dari faktor penyebab, dampak, pencegahan, dukungan sosial, kemudian aktivitas self-care, hingga kebijakan dan layanan publik yang dibutuhkan. Oke, bagus sekali jawaban dari kalian semua. Jadi sudah tepat ya. Jadi kembali lagi saya akan menjelaskan secara singkat tentang kesehatan mental itu. Jadi kesehatan mental ini benar meliputi berbagai aspek yang sudah disebutkan tadi. Meliputi perasaan, pikiran, perilaku dalam kehidupan sehari-hari, dan sekaligus kesehatan mental ini tentang bagaimana cara kita ini merasa dan berfungsi secara emosional, psikologis, maupun sosial. Nah, sebelum ini Ibu mau menanyakan, apakah di sini beberapa dari kalian pernah mengalami gangguan kesehatan mental sebelumnya? Sejauh ini alhamdulillah belum, Bu. Ya, lalu? Saya juga sejauh ini alhamdulillah belum. Dulu saya pernah, Bu, waktu SMP, karena waktu itu belum bisa memanajemen waktu. Jadi tugas saya itu menumpuk terus dan saya bingung menangani hal itu. Tetapi hal itu berubah ketika saya masuk SMA. Saya jadi sudah tahu cara mengatur waktu antara belajar dan juga bersantai. Ya. Kalau saya dulu saat SD sering dijauhi teman tanpa sebab. Jadi semenjak itu saya menjadi introvert dan bermain di rumah sendirian. Namun hal itu berubah setelah saya memiliki satu teman yang sering mengajak saya bermain hingga saya berubah seperti sekarang. Oke, tepuk tangan dulu. Untuk Mbak Nofisa dan Mbak Anggita ini terima kasih ya sudah berbagi pengalaman, menyampaikan pengalamannya di sini. Kalian juga sudah sangat hebat, sudah melewati fase-fase tersebut. Semoga kalian yang hadir di sini bisa menjaga kesehatan mental kalian dengan sangat baik. Nah, setelah mendengar dari kedua cerita tadi dari teman kalian, pastinya punya gambaran untuk menilai seberapa penting menjaga kesehatan mental itu. Silahkan nanti dinilai 1 dari 10 juga boleh. Dan siapa dulu yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Ya. Kalau menurut saya itu nilainya 10 ya, karena kesehatan mental itu sangat penting, mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasakan, dan juga bagaimana cara kita berinteraksi dengan dunia kita. Nah, kesehatan mental itu juga yang baik itu juga dapat membantu kita untuk mengatasi stres, menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, dan mencapai potensi penuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sependapat bahwa kesehatan mental itu sangat penting karena mempengaruhi cara kita berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan lingkungan kita. Ketika kita memiliki kesehatan mental yang baik, kita dapat menghadapi stres, membuat keputusan yang bijak, dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Saya juga setuju, Bu. Karena kesehatan mental itu dapat mempengaruhi pola pikir kita, terus kehidupan sosial kita sehari-hari. Terus kalau kesehatan mental kita terganggu, otomatis itu juga semuanya terganggu. Oke. Bagus semua jawabannya, sangat luar biasa ya teman-teman. Di sini waktunya kita menerapkan teknik brainstorming kreatif, yaitu mengusulkan ide-ide yang sudah saya sampaikan tadi ya. Mengusulkan ide, gagasan terhadap topik kita pada pagi hari ini, yaitu kesehatan mental. Nanti dituliskan di ini, sticky note, dibentuk seperti mind mapping, seperti itu.
Dan kemudian nanti satu persatu dari kalian silahkan mengusulkan ide atau gagasan tersebut. Silahkan bisa dimulai dari siapa terlebih dahulu. Saya, Bu. Ya, Bagaimana jika kita mengadakan kampanye di sekolah untuk mengingatkan kepada mereka pentingnya kesehatan mental? ya boleh. Saya Lalu, setuju, Bu. Mungkin kita bisa membuat poster atau video pendek yang berisi tentang tips-tips sederhana untuk merawat kesehatan mental. Mungkin ide bagus, mungkin kita bisa mengadakan yoga atau meditasi untuk mengurangi stres di sekolah, Bu. Ya, dan kita juga bisa mengundang ahli kesehatan mental untuk memberikan ceramah dan diskusi tentang topik ini. Bagaimana kalau kita membuat kelompok dukungan di sekolah? Jadi kayak siswa-siswa yang merasa tertekan, stres dan depresi itu bisa dikumpulkan jadi satu, kemudian bisa berbagi pengalamannya masing-masing. baiklah, tepuk tangan semua. Kalian sudah sangat hebat dalam mengusulkan ide atau gagasan tentang topik kesehatan mental ini. Dan saya sangat bangga karena kalian sangat antusias ya membahas topik ini. Jadi nanti usulan kalian nanti jangan lupa dituliskan di sticky note yang sudah saya berikan ke Mbak Nafisa itu tadi. Nanti dievaluasi bersama, kemudian hasilnya disepakati bersama. Jangan lupa pertimbangkan kriteria-kriteria terhadap ide yang kalian usulkan, kemudian pilihlah beberapa ide yang memiliki potensi untuk diimplementasikan dan memberikan hasil yang positif seperti itu. Silahkan bisa dimulai, Mbak Nafisa. Oke, teman-teman, yang pertama kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Yang pertama kita bahas tentang mengadakan kegiatan kampanye di sekolah tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Boleh dijelaskan terlebih dahulu nggak? Dampak positif apa yang bisa ditimbulkan dari kegiatan tersebut? Dampaknya itu membuka kesadaran terhadap siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Kita dapat buka diskusi dengan topik yang positif. Kemudian mengurangi stigma tentang kesehatan mental. Dengan begitu, para siswa dapat mencari bantuan dan menjaga satu sama lain untuk menjaga kesehatan mental mereka. Dengan hal ini juga nanti para siswa dapat menyampaikan perasaan mereka dan pengalaman mereka yang mereka rasakan, sehingga mereka dapat menjaga kesehatan mental mereka, dan juga kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif. Lalu selanjutnya membuat poster-poster atau video pendek yang membagikan tips-tips sederhana untuk merawat kesehatan mental ini. Kalau menurutku sih ini bisa memberikan akses yang mudah bagi individu untuk memperoleh informasi dan keterampilan yang berguna dalam mengelola kesehatan mental mereka. Benar, di sisi lain kita bisa menyajikan informasi itu melalui poster dengan penampilan yang menarik dan hanya mungkin isinya poin-poinnya saja. Jadi, kemampuan untuk menyerap informasi pun lebih mudah dipahami dan banyak diminati karena penampilan yang menarik tersebut. Lanjut pada bagian mengadakan sesi meditasi atau yoga di sekolah untuk membantu mengurangi stres. Ini sangat luar biasa jika dilakukan karena yoga itu kan dapat mengurangi stres. Jadi siswa itu dapat terbantu agar bisa lebih tenang, fokus, rileks sehingga meningkatkan kesejahteraan mental dan kemampuan mengelola emosi. Benar, untuk melakukan yoga dan meditasi kita kan harus memerlukan ruangan khusus agar meditasi sama yoganya itu bisa berjalan dengan baik. Jadi usulan saya ini harus dipertimbangkan dengan baik juga, Bu. Iya juga, tapi bagaimana jika kita langsung memunculkan ide dan kepada kepala sekolah untuk mewujudkannya? Oke juga idenya. Oke, kita lanjut ke usulan yang mengundang ahli kesehatan mental untuk memberikan ceramah dan diskusi tentang pentingnya kesehatan mental. Menurutku itu juga bagus. Hal tersebut itu dapat memberikan pemahaman kepada siswa mengenai kesehatan mental, kemudian memberikan informasi yang akurat dan terpercaya, serta bisa memberi dukungan yang bermanfaat bagi siswa yang membutuhkannya. Jadi itu sama seperti usulannya Anggita. Jadi menurutku itu bisa kita kolaborasikan. Oke, sekarang lanjut untuk usulan yang membuat kelompok dukungan di sekolah, di mana siswa-siswa yang merasa tertekan atau stres bisa saling mendukung dan saling menguatkan satu sama lain.
Jadi menurut saya dalam kelompok ini siswa jadi dapat merasa lebih didukung, dipahami dan diterima sama teman-temannya yang sebaya. Hal ini tuh dapat mengurangi perasaan kesepian dan kayak mengisolasi diri. Jadi dia kan ada teman sebayanya, tidak merasa sendirian lagi. Kemudian bisa meningkatkan rasa percaya diri serta memberi dukungan emosional yang diperlukan untuk mengatasi stres dan depresi yang dia alami. Gitu. Oke, kita semua sudah bahas secara keseluruhan ide-ide yang terkumpul dalam teknik brainstorming ini. Teknik brainstorming ini tuh juga menunjukkan komitmen untuk memperhatikan dan merawat kesehatan mental di kalangan seperti kita saat ini. Jadi, di sini mari kita putuskan beberapa ide yang mungkin akan memberikan hasil yang positif sekaligus optimal ketika hendak diimplementasikan. Mari kita putuskan bersama hingga menghasilkan sesuatu yang mufakat. Mungkin berdasarkan diskusi tadi kita bisa mengkolaborasikan antara ide-ide kita tadi, mungkin dengan mendatangkan ahli dan juga mengkampanyekan tentang pentingnya kesehatan mental. Dan kita juga harus memilih media yang bagus untuk ide-ide kita tadi juga dapat tersalurkan ke siswa-siswa yang lain. Mungkin untuk meditasi dan yoganya bisa dipikirkan lain waktu juga. Ya, aku setuju sih dengan pendapat Senja. Dengan mengkolaborasikan hal tersebut, maka akan semakin efektif dalam pelaksanaannya. Ya, benar sekali. Ya, aku setuju. Aku juga setuju. Sudah selesai semuanya diskusinya. Sudah. Baiklah. Di sini dalam sesi bimbingan kelompok ini kalian sangat luar biasa sekali. Ibu sangat bangga ya karena antusias kalian yang sangat tinggi dalam mulai dari penyampaian ide sampai menghasilkan keputusan seperti ini. Dan perlu saya sampaikan lagi ya bahwa waktu kita sudah selesai. Jadi Ibu terima kasih sekali lagi karena kalian sudah memecahkan penyelesaian terhadap topik yang kita angkat, yaitu tentang kesehatan mental ini tadi. Kemudian semoga sesi bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, seperti itu. Lalu sekarang Ibu mau meminta tolong terhadap kalian untuk mengisi lembar refleksi ini yang Ibu bawa. Nanti silahkan kalian isi, kemudian nanti dikumpulkan langsung saja terhadap Ibu. Cara mengisinya tinggal dicentang-centang saja, seperti itu. Nanti dikumpulkan langsung aja ya. Ini oke, sudah selesai semuanya. Sudah bukan langsung ya. Terima kasih. Ya, Ibu perlu menyampaikan tujuan dari lembar refleksi ini apa sih? Nah, refleksi ini tujuannya untuk merefleksi kegiatan sesi bimbingan kelompok kita tadi yang telah kita laksanakan. Seberapa paham kalian selama sesi bimbingan kelompok ini tadi. Jadi di sini sudah di penghujung sesi ya. Waktunya kita menutup acara ini. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih dan waktunya selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.